pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu selaku dosen penguji dan kepada Ibu Nur Rahma Andayani selaku dosen pembimbing saya atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam sidang skripsi saya saat ini. Perkenalkan, nama saya Tiffany Ruth Simatupang dengan NIM 4121701006, Prodi Administrasi Bisnis Serapan 8A, di mana pagi ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan UMKM menggunakan metode Important Performance Analysis dan Analisis SWOT pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam. Berikut ini merupakan beberapa materi presentasi saya yang akan saya sampaikan pada sidang skripsi saya saat ini. Materi pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Terdapat 3 latar belakang masalah dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu pengukuran kepuasan pelanggan UMKM pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam belum pernah dilakukan. Dan pelanggan golongan pelanggan kecil atau UMKM masih sangat sedikit dibandingkan jumlah UMKM yang ada di Kota Batam. Selanjutnya yaitu diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan UMKM dan diperlukan analisis strategi untuk penetrasi pelanggan baru sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya latar belakang masalah yang ketiga yaitu adanya program pemerintah dan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan UMKM melalui pemanfaatan gas bumi yang efisien. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan UMKM pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam. Yang kedua, indikator pelayanan apa saja yang perlu diperbaiki berdasarkan metode Important Performance Analysis IPA pada PT Perusahaan Gas Negara Sales Area Batam. Selanjutnya, bagaimana strategi terbaik yang dapat dilakukan dalam mendukung kepuasan pelanggan UMKM berdasarkan analisis SWOT pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam. Selanjutnya masuk ke dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya pada penelitian saat ini terdapat 2 bagian, yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Di mana menurut Digiptono pada tahun 2015, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya suatu kinerja yang diharapkan. Kualitas pelayanan ini sendiri juga dapat diterima dari jasa yang sifatnya tidak berwujud dan tidak berpindah ke pemilikan. Sedangkan kepuasan pelanggan menurut Digiptono pada tahun 2004 diartikan sebagai situasi senang atau kecewa setelah menggunakan produk atau jasa pelanggan. Dikatakan puas jika tingkat penjualan perusahaan meningkat dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi kepuasan pelanggan merupakan kualitas pelayanan yang akan ditentukan berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai atau pekerja yang ada di sebuah perusahaan. Terdapat 5 indikator yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang pertama yaitu adalah tangible atau bukti fisik, yang dapat diartikan sebagai pelayanan dapat dilihat atau dirasakan langsung. Sebagai contoh, yaitu adalah fasilitas perusahaan atau gedung perusahaan serta penampilan petugas. Selanjutnya yaitu reliability atau kehandalan, diartikan sebagai pelayanan yang diberikan akurat dan terpercaya. Yang ketiga yaitu responsiveness atau ketanggapan. Pelayanan ini cepat dilakukan dan sesuai. Contohnya dalam pemberian informasi oleh petugas kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah assurance atau jaminan, di mana jaminan ini merupakan kualitas yang dapat dipercayakan oleh pelanggan pada sebuah produk atau jasa yang mereka terima. Sebagai contoh yaitu kemampuan pemahaman yang memberikan kepastian, di mana petugas harus mampu memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya yaitu adalah empati atau tingkat kepedulian. Empati diartikan sebagai sikap atau perhatian diberikan kepada pelanggan. Contohnya, petugas selalu mendahului kepentingan pelanggan. Selanjutnya, indikator kepuasan pelanggan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu adalah kesesuaian harapan pelanggan. Indikator tingkat kesesuaian harapan pelanggan ini menjelaskan bagaimana kinerja pegawai
terhadap keinginan pelanggan yang akan membentuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah minat berkunjung kembali oleh pelanggan, di mana kesediaan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk ataupun jasa dapat dibentuk dan diterima sebelumnya dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Importance Performance Analysis atau IPA, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja dan harapan pelanggan yang ada pada sebuah perusahaan. Dalam penentuan hasilnya dilakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian ini didapatkan dari hasil skor penilaian kinerja dibagi dengan skor penilaian kepentingan dikali 100. Selanjutnya yaitu menentukan analisis kuadran, di mana analisis ini akan menentukan skor rata-rata tingkat kinerja dan skor rata-rata tingkat kepentingan, di mana hasilnya didapatkan dari skor dibagi dengan nilai atom yang ada pada kuesioner. Yang ketiga yaitu menghitung total nilai rata-rata. Total nilai rata-rata ini didapatkan dari atribut kepentingan dan dibagi dengan item yang terdapat pada kuesioner. Selanjutnya itu skala yang digunakan pada metode ini terdiri dari 4 penilaian, yaitu nilai 1 sampai nilai keempat. Dan skala ini membedakan dari tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang bersumber dari Suprato pada tahun 2001. Selanjutnya setelah skala ditentukan, selanjutnya kriteria kepuasan pelanggan perusahaan gas negara Sales Area Batam dapat diketahui, di mana kriteria ini didapatkan dari buku pedoman perusahaan dengan nilai kepuasan 1 sampai 4 dengan nilai 1 0% sampai 44,99%, dengan kategori sangat tidak puas. Nilai kepuasan kedua dari nilai 45% sampai 65,99% pada kategori tidak puas. Nilai kepuasan ketiga yaitu pada nilai 66% sampai 80,99% pada kategori puas, dan selanjutnya yaitu yang keempat nilai 81% sampai 100% pada kategori sangat puas. Metode selanjutnya itu adalah metode analisis SWOT. Dalam tahapan analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui strategi terbaik perusahaan dan bagaimana kondisi perusahaan saat ini, disesuaikan dengan posisi yang sedang dialami perusahaan. Dalam tahapannya dilakukan, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat daftar internal atau mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya membuat daftar eksternal, peluang dan ancaman. Setelah daftar internal dan eksternal ditentukan, maka Matrix Internal Factors Analysis Summary atau IFAS dapat digunakan, di mana narasumber yang ada pada perusahaan memberikan bobot dan rating, dan selanjutnya nanti ditentukan nilai skor. Sama halnya dengan Matrix External Factor Analysis Summary atau EVAS, di mana pemberian bobot atau rating dilakukan oleh narasumber yang dipilih untuk menentukan faktor internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya dapat ditentukan matriks SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian, di mana pada tahap penelitian ini untuk metode IPA dilakukan pertama kali sebanyak 62 pelanggan UMKM dipilih dan menggunakan teknik probability sampling, dan sampel ditentukan berdasarkan teknik sampel jenuh karena jumlah populasi sangat kecil atau kurang dari 100, sehingga seluruh sampel dipakai untuk mewakili populasi. Selanjutnya yaitu setiap sampel diberikan pertanyaan melalui kuesioner mengenai kinerja dan harapan pelanggan UMKM untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan tahapan penelitian pada analisis SWOT yang pertama yaitu sebanyak 2 narasumber dipilih karena dianggap memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, dan narasumber mengetahui faktor internal dan eksternal dalam perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu narasumber diberikan pertanyaan wawancara. In-depth interview yang dipilih adalah semi-struktur interview yang lebih bebas, wawancara yang lebih bebas dan terbuka untuk memudahkan narasumber memberikan informasi terbuka dari perusahaan, di mana selanjutnya narasumber disuruh untuk mengisi kuesioner yang berisi rating dan bobot untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan perusahaan.
untuk menentukan nilai matriks IFAS dan EFAS yang akan menentukan matriks SWOT selanjutnya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan saat ini adalah deskriptif kualitatif. Lupa artinya. Selanjutnya yaitu alat pengumpulan data melalui interview atau wawancara. Teknik yang digunakan adalah semi-struktur interview, di mana metode ini dilakukan dengan lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur, sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan yang lebih terbuka karena narasumber yang dimintai keterangan akan lebih mudah memberikan pendapat berupa ide-ide atas pertanyaan yang akan ditanyakan. Data yang digunakan yaitu adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh bukti data-data atau catatan peristiwa yang diteliti yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan UMKM pada PT Perusahaan Gas Negara Selasa Area Batam. Dalam penelitian ini juga terdapat data sekunder yang digunakan, yaitu berasal dari karya ilmiah, data internet, buku pedoman perusahaan, dan struktur organisasi, serta gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Materi keenam yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian sebelumnya, setiap item pertanyaan yang ada pada kuesioner telah diuji ke validitas dan reliabilitasnya, di mana setiap item telah dinyatakan valid dan uji reliabilitas dinyatakan reliable. Selanjutnya, rekapitulasi data pelanggan pada kuesioner didapatkan bahwa nilai terbesar pada karakteristik usia berada pada usia 31 tahun sampai 35 tahun, di mana persentase yaitu sebesar 40%. Karakteristik pada jenis kelamin yang terbesar berada pada jenis kelamin perempuan dengan nilai persentase sebesar 58%. Selanjutnya, karakteristik terbesar pada pendidikan berada pada pendidikan D4 sampai S1 dengan persentase sebesar 53%. Karakteristik berdasarkan nama pelanggan berada pada lama berlangganan di atas 5 tahun, yaitu persentase sebesar 53%. Jenis usaha berada pada jenis usaha kuliner atau catering, di mana persentase sebesar 44%. Berdasarkan hasil olahan data pelanggan, dinyatakan bahwa bukti fisik memiliki min terendah dengan nilai sebesar 15,98%, sedangkan min tertinggi didapatkan pada indikator kepedulian yaitu sebesar 16,98%. Selanjutnya yaitu tahapan kedua dan tahapan ketiga pada perhitungan metode IPA. Pada penelitian ini didapatkan pada tahapan kedua yaitu analisis kuadran, di mana atribut pertama yang mendapatkan nilai sebelumnya itu sebesar 201 dibagi dengan 62 responden, sehingga didapatkan skor kinerja sebesar 3,24. Hal ini juga berlaku untuk perhitungan pada skor harapan. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu menentukan total nilai rata-rata, di mana total keseluruhan skor kinerja yaitu sebesar 83 dibagi dengan jumlah item yang ada pada kuesioner yaitu sebanyak 25 item, sehingga didapatkan hasil 3,3. Hal ini juga sama dilakukan untuk menentukan total nilai rata-rata harapan. Sebagai contoh bahwa total skor harapan sebesar 86,5 dibagi dengan jumlah item pada kuesioner sebanyak 25 item dan didapatkan nilai 3,5. Nantinya jumlah tingkat kinerja dan tingkat harapan ini akan digunakan untuk menentukan diagram Kartesius. Dalam diagram Kartesius pelanggan UMKM di PT Perusahaan Gas Negara Selasa Area Batam terdapat 4 kuadran Kartesius. Diagram Kartesius ini digunakan untuk pengambilan keputusan menentukan kualitas pelayanan yang harus diperbaiki atau dipertahankan. Dalam diagram Kartesius ini terdapat 4 kuadran yang yaitu pertama kuadran prioritas utama, di mana pada kuadran pertama ini setiap atribut dianggap penting tetapi pelayanannya tidak memuaskan. Selanjutnya pada kuadran kedua yaitu pertahankan prestasi, atribut yang berada pada kuadran ini
dianggap sangat penting oleh pelanggan dan pelayanannya sangat memuaskan. Selanjutnya yaitu kuadran ketiga yaitu prioritas rendah, di mana atribut yang berada pada kuadran ini dianggap tidak penting oleh pelanggan dan pelayanannya kurang memuaskan. Selanjutnya yaitu kuadran keempat yaitu berlebihan, di mana atribut yang berada pada kuadran ini dianggap tidak penting oleh pelanggan tetapi pelayanannya sangat memuaskan. Setelah posisi masing-masing atribut ditentukan, maka dapat diketahui prioritas apa saja yang perlu ditingkatkan dan apa saja yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil olahan data menggunakan metode Important Performance Analysis atau IPA dari diagram Cartesius, diketahui bahwa pada kuadran ketiga, yaitu prioritas rendah, didapatkan pada atribut 18, 19, dan 23. Karena hasil kuadran pada kuadran berdasarkan 4 kuadran ini, terdapat satu kuadran yang menjadi prioritas utama dalam mengukur kepuasan pelanggan yang dianggap penting untuk diperbaiki. Kuadran ini berada pada kuadran 1, yaitu yang dimana atribut yang berada pada kuadran ini memiliki hasil kualitas pelayanan yang diberikan kurang memuaskan pelanggan atau kinerja yang diberikan jauh dari harapan pelanggan. Maka dari itu, pada kuadran ini perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan oleh petugas pada perusahaan gas negara Sales Area Batam, di mana hasil analisis kuadran pertama yaitu berada pada atribut ketiga, fasilitas pemakaian gas memenuhi kelayakan. Berarti fasilitas yang diberikan oleh perusahaan gas negara Sales Area Batam belum memuaskan pelanggan. Selanjutnya atribut ke-13, di mana perusahaan gas negara memberikan konsultasi tentang penggunaan gas secara jelas dan terarah. Hal ini berarti bahwa atribut yang diberikan atas kinerja pelayanannya juga belum memuaskan. Selanjutnya, kinerja pelayanan yang belum memuaskan juga berada pada atribut ke-15, yaitu PGN cepat menjawab setiap informasi yang dibutuhkan pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai analisis SWOT pada PT Perusahaan Gas Negara Sales Area Batam, diketahui bahwa perusahaan memiliki 5 kekuatan utama, yaitu yang pertama adalah perusahaan gas negara adalah salah satu badan usaha terbesar yang menyalurkan gas bumi ke berbagai segmen pelanggan termasuk UMKM. Yang kedua ialah kualitas gas bumi PGN lebih aman dari bahan bakar lain karena lebih ringan dari udara. Yang ketiga, perusahaan gas negara memiliki banyak penghargaan pelayanan terbaik. Yang keempat, penetapan kebijakan harga gas di Kota Batam jauh lebih murah. Yang kelima, kebijakan bebas surcharge pada pelanggan UMKM. Selanjutnya, kelemahan yang terdapat pada perusahaan ini ialah yang pertama, ketersediaan infrastruktur gas terutama untuk kebutuhan pelanggan komersial belum merata pada seluruh daerah di Kota Batam. Kedua, pengenalan gas bumi oleh pelanggan UMKM masih belum optimal. Yang ketiga, adanya biaya investasi awal pemasangan pipa gas kepada pelanggan UMKM atau regulator sektor. Yang keempat ialah kurangnya sosialisasi dari pihak PGN untuk pelanggan. Sedangkan faktor eksternal yang pertama itu peluang, terdapat 5 peluang dari perusahaan ini. Yang pertama, permintaan pelanggan UMKM akan ketersediaan gas bumi yang tinggi. Yang kedua, dukungan pemerintah dalam menyalurkan gas bumi dalam mendukung keberlangsungan UMKM Kota Batam, yaitu sinergi UMKM. Yang ketiga, keadaan perekonomian di Kota Batam cenderung stabil. Yang keempat, pertumbuhan UMKM di Kota Batam sangat pesat. Yang kelima, cadangan gas bumi yang melimpah. Sedangkan yang menjadi ancaman dari faktor eksternal perusahaan adalah yang pertama, pihak ketiga yang melakukan pekerjaan di jalur pipa gas dapat mengakibatkan kebocoran pipa gas. Yang kedua, pengetahuan calon pelanggan UMKM terhadap gas bumi masih rendah. Yang ketiga, gangguan dari sumber gas atau kompresor yang mengakibatkan penurunan pasokan. Keempat, perizinan penyaluran pipa yang melewati fasilitas yang dimiliki atau dikuasai masyarakat. Setelah faktor internal dan eksternal ditentukan, maka matriks IFAS dan matriks EFAS sudah dapat dilakukan, di mana dengan keterangan bahwa bobot dari faktor internal dan eksternal memiliki antara nilai 0,0 sampai dengan nilai 1, yaitu nilai keseluruhan dari dari pemberian bobot. Selanjutnya yaitu dalam pemberian rating dari internal antara 1 sampai 4, sedangkan untuk eksternal nilai diberikan dari min 1 sampai min 4.
Skor nilai adalah hasil dari perkalian antara nilai bobot dan nilai rating, di mana setelah dilakukan perhitungan didapatkan bahwa matriks IVAS memiliki skor sebesar 2,68 yang merupakan hasil dari penambahan dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan, yaitu 2,99 ditambah min 0,31. Selanjutnya, matriks external factor analysis summary atau EVAS ditentukan didapatkan hasil sebesar 2,07, di mana hasil perhitungannya didapatkan dari nilai faktor peluang yaitu sebesar 2,58 ditambah dengan faktor ancaman yaitu min 0,51. Selanjutnya, penentuan diagram SWOT dan matriks IE kompetitif yang kuat. Sedangkan pada matriks IE atau internal eksternal didapatkan dari total rata-rata tertimbang IVAS dan total rata-rata tertimbang EVAS. Diketahui bahwa berdasarkan hasil dari total rata-rata IVAS yaitu sebesar 2,68, sedangkan matriks EVAS memperoleh total rata-rata sebesar 2,07. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa penempatan PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam berada pada posisi sel ke-5 yaitu jaga dan pertahankan. Baiklah, kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan UMKM pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam. Diketahui berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat kinerja yang diberikan kepada pelanggan UMKM pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam berada pada kategori sangat puas, yaitu sebesar 9,5%. Kedua, indikator pelayanan apa saja yang perlu diperbaiki berdasarkan metode Importance Performance Analysis IPA pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam, yaitu terdapat 3 indikator pelayanan yang harus diperbaiki, yaitu berada pada atribut 18, yaitu atribut 18, yaitu fasilitas pemakaian gas memenuhi kelayakan. Selanjutnya berada pada atribut 19, perusahaan gas negara memberikan konsultasi tentang penggunaan gas secara jelas dan terarah. Selanjutnya atribut 23, perusahaan gas negara cepat menjawab setiap informasi yang dibutuhkan pelanggan. Maka dari itu, setiap atribut yang berada pada kuadran pertama ini harus diperbaiki dan ditingkatkan pada kualitas pelayanannya. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana strategi terbaik yang dapat dilakukan dalam mendukung kepuasan pelanggan UMKM berdasarkan analisis SWOT pada PT Perusahaan Gas Tenggara Sales Area Batam, yaitu dengan penetrasi pelanggan UMKM, di mana penetrasi pelanggan UMKM ini dapat dilakukan dengan menambah pelanggan baru yang dilakukan dengan mensosialisasikan penggunaan produk gas bumi kepada calon-calon pelanggan dan meningkatkan produk serta inovasi yang akan mereka berikan dan tawarkan. Selanjutnya, penentuan efisiensi harga gas. Penentuan efisiensi harga gas ini dapat digunakan untuk menarik calon pelanggan baru dan tetap mempertahankan pelanggan lama. Selanjutnya, mengembangkan inovasi gas. Sebelumnya, perusahaan gas negara sendiri sudah memiliki inovasi gas, yaitu adanya cradle dan gas line yang dapat memudahkan pelanggan yang berada pada wilayah yang tidak terjangkau oleh gas pipa langsung. Namun, inovasi ini masih cukup membebani calon pelanggan atau pelanggan yang sudah ada karena harga yang ditawarkan relatif lebih mahal, namun masih lebih murah dibandingkan gas atau bahan bakar lainnya. Keempat, mencari alternatif yang dapat menurunkan biaya investasi awal. Sebelumnya, biaya investasi awal ini merupakan pemasangan pipa awal, di mana perusahaan gas negara tidak menyediakan fasilitas pemasangan gas di alat yang digunakan oleh pelanggan. Perusahaan gas negara hanya menyediakan fasilitas di luar peralatan yang akan digunakan, sehingga ada biaya investasi awal yang harus dibayar pelanggan. Hal ini perlu diturunkan sehingga dapat menarik perhatian pelanggan baru untuk memasang pipa gas langsung ini. Selanjutnya, sosialisasi kepada pelanggan UMKM. Hal ini sangat menjadi strategi terbaik karena sosialisasi kepada pelanggan UMKM ini sangat dibutuhkan, sehingga tidak terjadi keluhan-keluhan yang sering terjadi seperti kurangnya pengetahuan pelanggan. Baiklah, sekian, terima kasih.